Kita hari ini lagi ada di makam seorang Raja Bulango. Bulango ini adalah suatu dataran di Provinsi Gorontalo yang memiliki seorang raja bernama Hubulo. Gelar Hubulo sendiri itu diberikan oleh warga, oleh masyarakat. Itu berasal dari kata Wobulo, artinya mengepul. Beliau ini sebenarnya seorang petani saja, petani yang kesehariannya ya seperti masyarakat biasa pada umumnya. Itu bukan rokok juga. Anehnya beliau waktu itu bermakan korek kan. Iya. Apinya itu bisa dimunculkan sendiri. Sehingga orang kalau lihat di dari kejauhan udah mengepul, wah Hubulo si Hubulo udah mulai. Berarti Hubulo itu dulu orang sakti. Orang sakti, ya. Kemudian beliau berangkat ke Aceh, di sana menimba ilmu, masih usia yang sangat muda, luar biasa. Itu sepulangnya dari sana beliau menyiarkan Islam di dataran Gorontalo, khususnya di wilayah Tapa ini. Tapa ini dulu namanya Bulango. Bulango. Sebelum beliau wafat, beliau pernah berwasiat kalau waktu pulang dari Aceh itu naik rakit. Rakit itu beliau punya pinang, buat pinang. Kemudian kalau aku wafat nanti kebumikan aku di dataran ini, sini nih. Di tempat ini. Ini masuk waktu itu rata nih. Kita bisa perhatikan di sekeliling nih, di bawah, cuma di sini aja yang tinggi ya. Ini tinggi, kayak bukit ya. Kayak bukit. Padahal harusnya rata kayak. Nah, itu dari pinang yang beliau punya itu dilempar. Kuburkan aku di situ. Nah, lama-lama ini jadi bukit. Sampai beliau wafat dikebumikan, dimakamkan di sini. Nah, Hubulo jadi gobel. Iya, Hubulo ini sekarang jadi gobel. Ya. Orang lebih lebih cepat ngomong atau gobel. Karena waktu di zaman pemerintahan Belanda, penjajahan Belanda, itu orang-orang Belanda itu agak kesulitan mengucapkan kata Hubulo. Jadinya gobel. Jadi gobel ya. Itu sejarah. Gobel sendiri jadi keluarga besar di Gorontalo karena keturunan rajanya itu dipertahankan terus, nikah juga tidak lari jauh dari silsilah keluarga sehingga kemurnian darah itu masih terjaga. Jadi seperti tokoh-tokoh nasional hari ini yang dikenal ya dari Gorontalo, ada Pak Rahmat Gobel, ya. Ada tokoh-tokoh yang lain yang farmnya berarti dari Gobel ini, dari Hubulo. Nah, ini makam keluarganya ada di sini di satu bukit di daerah apa namanya ini? Desa Kramat. Tepatnya Bone Bolang. Nah, kalau di Jawa itu kita satu orang Gorontalo tahu bahwa di Jawa itu ada Wali Songo. Ya. Di Gorontalo juga ada empat wali. Ada namanya Tak Ilayabe, Tabiayubu, Ju Panggola, kemudian yang ini Bulango, kayak Aulia Hubulo ini. Itu masing-masing menurut cerita rakyat punya kesaktian masing-masing. Jadi di Jawa dikenalnya Wali Songo, Wali 9. Kalau di Gorontalo yang dikenal 4 Aulia. 4 wali. Jadi wali 4. Ada di zaman peperangan Portugis sampai dengan terakhir di zaman Aulia Hubulo ini dia di masa Belanda. Dan dari Aulia Hubulo ini disebarkan syiar Islam itu dari Aceh sebenarnya, kemudian disebarkan di sini sehingga pemeluk Islam di sini itu hampir 100%. Kalau hubungannya dengan Ternate, dengan wilayah-wilayah Islam lain di Sulawesi ini ada hubungan? Ada. Kalau masuknya Islam ke Gorontalo di Sulawesi ini lewat Raja Amai, Sultan Amai. Sultan Amai itu yang jatuh cinta ke salah satu anak putri dari Raja Ternate, dan kemudian dipersunting, nikah, tapi syaratnya satu, Raja Amai harus memeluk Islam dulu serta seluruh perangkat kerajaan sama rakyatnya, maka itu syarat itu dipenuhi.
sekembalinya dari pernikahan Ternate, beliau langsung perintahkan seluruh isi negeri Gorontalo itu harus meluk Islam, mengucapkan syahadat. Maka Islamlah semua Gorontalo. Termasuk kaitannya dengan tadi perjuangan para wali tadi. Iya. Jadi terkait antara dakwah para wali dengan kekuasaan raja yang kemudian membuat rakyat di sini, penduduk di Gorontalo ini mayoritas Muslim sampai Iya. hari ini ya. Secara politisnya Iya. tetap masuk. Ya, antara dakwah dan politis itu saling terkait. Ini di dalam ini makam beliau itu menurut kepercayaan orang-orang setempat, tanah yang ada di situ itu nggak pernah habis. Setiap orang ziarah datang itu ngambil ini tanah buat ngobat, Buat apa, berkahnya berkahnya, dibawa pulang. dibawa pulang, Tapi nggak pernah habis. nggak pernah habis. Terus batu nisannya juga itu selalu wangi. Kalau megang batusannya itu wangi terus, nggak pernah habis. Saya nyanya siapa yang naruhnya sekarang. Itu kita masuk ke ruangan bagian dalam. Banyak yang ngambil berkah juga dari apa istilahnya orang sini. Kalau sumurnya lagi kotor, taruh ini udah jernih. Oh gitu. Sumur kotor. Kotor. Terus yang nyakitan sakit-sakit ada ini taruh di air di Jadi kita ke makam ke sebelahnya ada keluarga kita juga yang dari ini dulu lagi rumah ayahnya rumah. Makam. Nggak ada ini miring. Miring tapi tetap saja. Ini tetap dikubur di situ. Dekatkan saya dengan Aulia dengan Raja. Makam almarhum Om Nusi, Om Nusi. Imam Ja'far Abdul Ghani. Iya. Imam Ja'far Abdul Ghani. Ini masih keluarga dari nenek. Ya, terima kasih kawan-kawan semua. Hari ini alhamdulillah sudah selesai ziarah ditemani Ayahanda Hasan Hasiruh. Nah, kalau di Gorontalo ini panggilan Ayahanda itu spesial untuk Pak Lurah. Kalau di Jawa, di wilayah lain biasanya manggil kepala desa Pak Lurah, Pak Kepala Desa. Nah, kalau di Gorontalo ini panggilannya Ayahanda gitu. Di Kepala Desa di Desa Lamaho, Kecamatan Bolango Selangatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beres. Beres sih, mau ini. Weh, semua blokir.